Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Hidayati dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 15 Mabel Geografi SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu bahaya tentang virus corona, cara menghindarkan diri dari virus corona, serta lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap wabah virus corona. Nah, yang pertama yaitu bahaya dari virus corona. Virus corona sangat berbahaya bagi tubuh manusia, terutama mulai dari gangguan sistem pernapasan ringan, infeksi paru-paru berat, hingga menyebabkan kematian. Nah, gejala yang paling umum dari virus corona yaitu demam, batuk kering, serta tubuh mengalami kelelahan. Untuk gejala yang tidak umum yaitu ada nyeri tenggorokan, sakit kepala, mata merah, diare. Nah, untuk gejala seriusnya yaitu mengalami sesak napas, nyeri pada dada, hingga kesulitan berbicara maupun bergerak. Nah, itu tadi bahaya-bahaya dari virus corona yang dapat saya sampaikan dan jelaskan kepada Anda sedikit mengenai bahaya-bahaya dari virus corona. Kurang lebihnya, semoga Anda bisa menjadi lebih hati-hati terhadap kedatangan virus corona, terutama di negara kita, Indonesia. Apalagi virus corona ini bisa sampai menyebabkan manusia menjadi kehilangan nyawa atau meninggal. Oke, next yaitu yang kedua, cara menghindarkan diri dari serangan virus corona. Nah, cara menghindarkan diri dari kedatangan virus corona yang pertama, selalu menggunakan masker, entah itu dekat atau jauh atau bahkan cuma samping-sampingan rumah. Kalau bisa kita harus selalu tetap menggunakan masker yang 3 lapis, bukan 2 lapis atau 1 lapis ya, karena virus corona ini bisa menembus kain yang hanya 2 lapis atau 1 lapis, jadi harus 3 lapis. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta berbagai cara cuci tangan yang telah dianjurkan oleh pihak kesehatan untuk kita menghindarkan diri dari corona. Yang ketiga, selalu mengisolasikan diri di rumah. Jadi kalau bisa kita itu menghabiskan banyak waktu di rumah, karena virus itu mudah sekali menyerang ke tubuh, apalagi kalau kita sering keluar rumah itu menjadi mudah sekali terserang. Nah, yang keempat yaitu selalu menjaga jarak dari manusia satu ke manusia lainnya, atau istilahnya itu social distancing. Jadi kurang lebih itu harus 2 meter, nggak boleh 1 meter ya, harus 2 meter. Kemudian yang kelima yaitu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan, itu hindari. Kemudian yang keenam yaitu ketika kita bersalaman, yang biasanya seperti ini, kita harus mengusahakan seperti ini. Jadi tidak boleh bersentuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ketujuh, apabila kita mengalami gejala-gejala seperti kita akan mengalami virus corona seperti diare, mata merah, sakit kepala, atau gejala-gejala yang lain, sesegera mungkin kita memeriksakan diri ke dokter sehingga kita bisa mengantisipasi kedatangan virus corona di dalam tubuh kita. Yang kedelapan yaitu selalu berjemur di pagi hari karena virus corona tidak tahan dengan panas sinar matahari. Yang kesembilan yaitu selalu menjaga pola makan, di mana yang sebelumnya kita tidak menjaga pola makan harus sebisa mungkin menjaga pola makan. Nah, yang ke-10 yaitu apabila kita bersin, batuk, atau yang lain itu sebisa mungkin menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Jadi tidak boleh menggunakan tangan secara langsung, melainkan harus menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Nah, yang ke-11 yaitu selalu berolahraga secara rutin sehingga tubuh kita, imun kita itu menjadi kuat. Yang ke-12 yaitu selalu menggunakan hand sanitizer ketika kita akan makan atau melakukan sesuatu. Nah, yang ke-13 yaitu kita melakukan vaksin 2 kali. Jadi tidak boleh takut terhadap jarum suntik, kita harus melakukan vaksin. Karena vaksin ini bisa menghindarkan diri dari serangan virus corona. Nah, itu adalah cara-cara untuk menghindarkan diri dari kedatangan virus corona yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setelah mengetahui bahaya-bahaya dari virus corona dan cara menghindarkan diri dari kedatangan virus corona, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kedatangan virus corona. Berikut penjelasannya.
Oke, lembaga yang pertama yang bertanggung jawab terhadap datangnya virus corona ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, atau juga bisa disebut Lembaga Kesehatan di Indonesia. Dan mungkin Kemenkes ini bisa dibantu oleh tim SARS atau organisasi rumah sakit dalam proses pencarian atau tracking. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan corona yaitu Ahmad Yuryanto, Kemenkes ini dibantu oleh 3 lembaga. 3 lembaga ini antara lain Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), Universitas Airlangga, dan lembaga Ejikman. Yang kedua ada WHO, Lembaga Kesehatan PBB yang didirikan pada tahun 1948 dan digambarkan sebagai penjaga kesehatan masyarakat global. Tujuannya adalah kesehatan tertinggi yang mampu dicapai manusia untuk semuanya. Ini yang tugas yang maha berat. Selama 11 tahun terakhir, WHO ini telah menyeliam respons global terhadap 6 darurat kesehatan global, termasuk wabah Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014, wabah Zika tahun 2016, dan kini pandemi COVID-19. Yang ketiga, yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap wabah virus corona, seperti yang kita ketahui bahwa corona ini dipercaya datang dari Cina. Oleh karena itu, Amerika Serikatlah yang paling maju, paling depan agar Cina bertanggung jawab atas wabah virus corona ini. Nah, banyak dari negara di berbagai dunia yang memposisikan negara Cina sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas wabah ini dan menuntut Cina membayar kerugian karena lalai dalam menangani wabah COVID-19 dan akibat dari ketidaktransparannya informasi mengenai wabah COVID-19. Nah, lembaga terakhir yang bertanggung jawab atas wabah virus corona ada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang awalnya sama sekali tidak ada usaha atau niat untuk dibentuk lembaga ini. Situasi darurat pandemi COVID-19 lah yang memaksa Presiden Jokowi dengan sigap membentuk lembaga ini. Dengan penyebaran yang masif, virus corona yang terus menyebar memerlukan penanganan secara terstruktur. Gugus tugas ini dibentuk demi koordinasi yang terstruktur di antara lembaga-lembaga terkait untuk gerak bersama menangani kasus-kasus COVID-19. Nah, itu adalah bahaya-bahaya dari virus corona dan cara menghindarkan diri dari virus corona serta lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kedatangan virus corona. Semoga kalian semua bisa menjadi mengerti dan lebih hati-hati terhadap kedatangan virus corona setelah saya menjelaskan tadi. Seperti yang kita ketahui, corona ini sampai bisa menyebabkan manusia kehilangan nyawa atau mengalami kematian. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati terhadap kedatangan virus corona. Virus corona ini tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di setiap negara virus corona ini menyerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.